Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Ayub 42 ayat 10 berkata, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pada saat pagi hari ini saya memberikan judul yaitu mengampuni adalah pintu pemulihan dari Tuhan. Pagi ini kita diajak untuk merenungkan kisah Ayub, seorang yang saleh, yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam penderitaannya, Ayub sempat menyalahkan Tuhan dan meragukan keadilannya. Namun kita melihat bahwa setelah Tuhan berbicara kepadanya, Ayub menyadari kebodohannya dan dengan tulus hati dia berdoa dan dia bertobat. Ayub menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk mempertanyakan jalan Tuhan pada waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk betapa pentingnya pengampunan itu dalam kehidupan kita. Ketika Ayub akhirnya mau mengampuni dan menerima keadaan, ia mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan memulihkan segala yang telah hilang dan memberkati Ayub lebih dari yang sebelumnya. Mengapa? Yang menjadi pertanyaannya, penting itu sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara. Yang pertama yaitu membebaskan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membebaskan diri sendiri artinya dendam dan kebencian hanya akan membebani hati kita. Dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari belenggu emosi negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mengampuni itu begitu penting atas kehidupan kita? Karena melalui mengampuni ada pintu berkat yang Tuhan perintahkan akan menjadi bagian milik saya dan saudara. Ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, ketika kita membuka hati kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menjadi saksi Tuhan. Dengan mengampuni, kita akan menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kasih Tuhan itu nyata dan mampu mengubah hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai kesimpulannya, yang pertama saya mau katakan bahwa sadari bahwa semua orang berdosa. Kita semua pernah berbuat kesalahan dan menyakiti orang lain. Namun dengan memahami hal ini, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Yang kedua, yaitu berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Itu adalah senjata
yang mampu untuk mengatasi kebencian. Dengan berdoa, kita menyerahkan persoalan kita hanya kepada Tuhan. Yang terakhir, yaitu carilah orang-orang yang dapat mensupport kita untuk dapat mengenal Tuhan, untuk lebih lagi. Jangan pernah ragu untuk mencari dukungan melalui hamba Tuhan, melalui sahabat rekan yang dapat menuntun kehidupan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tapi merupakan pilihan yang bijak. Dengan mengampuni, kita tidak hanya membebaskan diri sendiri, tapi juga membuka pintu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kisah Ayub dan memilih untuk mengampuni, karena kita dapat mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh Ayub. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami terima, yang sudah kami dengarkan, dan tentunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa berkati seluruh umat kepunyaan mendengarkan renungan saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang susah yang Kau beri penghiburan daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Berkatilah setiap pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu, apapun yang Kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Sana berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kemuliaan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta karunia Kau yang baru adalah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Besok adalah kali yang kedua, mencoba kita berkerajaan kepala untuk selama-lamanya. Berkat semua tidak banyak di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.